Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kabar hari ini dalam pertemuan pelajaran matematika kalian baik-baik saja. Baik, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Ruli Mulyadi yang akan mengajar matematika kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Baik, dalam pertemuan kali ini kalian dalam mempelajari matematika telah belajar di waktu SD. Alangkah baiknya sebelum kita menginjak ke materi, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu biar pembelajaran kali ini kalian diberikan kelancaran dan sukses selalu. Untuk berdoa dimulai. Bismillah. Baik, selesai. Untuk pertemuan hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang sebuah bilangan bulat. Artinya di sini kalian pernah belajar tentang bilangan bulat ya di waktu SD. Sebelum materi bilangan bulat, marilah kita untuk mengetahui dulu apa itu kompetensi dasar dan tujuan dalam mengenal bilangan bulat. Apabila kompetensi dasar ini yang harus kalian terapkan atau istilahnya kalian itu miliki. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki atau kalian pahami yaitu yang pertama menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, teliti dan bertanggung jawab serta di sini ada kata bertanggung jawab. Jadi sikap sosial yang harus kalian pertama lakukan adalah bertanggung jawab, responsif dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua adalah memiliki rasa ingin tahu, percaya diri. Artinya di sini kalian harus percaya diri. Dan ketertarikan pada matematika serta memiliki rasa percaya diri pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Artinya kalian dalam pelajaran matematika tentang mengenal bilangan bulat, kalian pernah belajar di waktu sekolah dasar. Artinya kalian pernah mempunyai pengalaman tentang bilangan bulat atau suatu bilangan. Jadi ada sikap percaya diri. Jadi di sana tidak ada rasa sikap keraguan-raguan. Setelah kalian belajar, kalian nanti akan membandingkan, bisa mampu membandingkan, mengurutkan beberapa bilangan bulat dan pecahan serta menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai operasi. Di sini kalian bisa memanfaatkan berbagai sifat operasi. Artinya waktu SD pernah ada kata istilah operasi hitung. Operasi hitungnya yang gimana? Misalkan tambah, kurang, kali, bagi, dan yang lainnya. Ya. Kemudian apa tujuan pembelajaran saat ini? Tujuan pembelajaran untuk kali ini, pertemuan ini, kalian nanti setelah belajar tentang bilangan bulat, bisa menuliskan anggota bilangan cacah. Ya. Yang kedua, menuliskan bilangan anggota bilangan asli. Ketiga, kalian bisa menuliskan anggota bilangan bulat. Yang keempat, kalian menuliskan anggota bilangan bulat pada garis bilangan. Jadi, yang keempat, kalian nanti bisa menuliskan anggota pada garis bilangan bulatnya. Kemudian yang terakhir itu bisa membandingkan dua buah bilangan bulat ya. Jadi bisa membandingkan dua buah bilangan bulat. Baik. Ada sikap sosial yang harus kalian kembangkan atau miliki. Apa sikap sosial yang gimana? Yang pertama ada yang dinamakan dengan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab yang bagaimana yang kalian harus kembangkan? Yang pertama yaitu melaksanakan tugas yang baik, menerima risiko dari tindakan yang dilakukan, tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat, kemudian mengembalikan barang yang dipinjam, dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Nah, ini yang harus kalian terapkan atau miliki. Kemudian sikap yang sosial yang gimana lagi? Tadi ada yang dinamakan dengan istilah percaya diri. Percaya diri yang bagaimana yang kalian harus kembangkan atau miliki. Nah, ini dalam percaya diri yang harus kalian kembangkan atau miliki. Yang pertama, berani mempresentasikan di depan kelas. Artinya,
pekerjaan kalian yang telah kalian kerjakan bisa menjelaskan kepada teman-temannya di depan. Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan. Artinya di sini apabila suatu jawaban itu berbeda, kalian boleh berpendapat atau bertanya apabila kalian belum memahaminya, ataupun menjawab sebuah pertanyaan jika jawabannya berbeda. Ya, itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalian berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Jadi kalian percaya bahwa pelajaran ini atau misalkan kalian soal itu bisa dikerjakan tanpa harus kalian ragu-ragu lagi. Kemudian mampu membuat sebuah keputusan yang cepat ya. Ketiga yaitu yang terakhir yaitu tidak mudah putus asa atau pantang menyerah. Artinya di sini kalian dalam mengerjakan itu tidak langsung menyerah. Jadi terus berusaha untuk mengerjakan soal-soal dalam matematika. Baik, kita mulai dengan materi tentang membandingkan bilangan bulat ya. Jadi kita lanjutkan dengan kata membandingkan bilangan bulat. Sebelum membandingkan bilangan bulat, kalian harus pahami dulu itu apa yang dinamakan dengan kata istilah bilangan ya. Jadi sebelum ini kalian ada kata yang dinamakan dengan yaitu bilangan. Di sini ada kata yang dinamakan dengan bilangan ya. Bilangan artinya tadi menghitung, bilang. Atau kalau kita lihat dalam arti bahasa Indonesia itu bilang itu ngetang, konsep bahasa Sunda mah. Bilangan, menghitung yang gimana? Kalian pernah waktu SD yang dinamakan dengan ini ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini jadi menghitung apa? Menghitung 1, 2, 3, 4. Apa ini yang namakannya? Yaitu ya betul, yaitu angka. Ya, jadi menghitung sebuah angka. Kemudian selain angka-angka yang ini, kalian pun pernah mengenal yang dinamakan dengan misalkan kalian pergi ke warung membawa uang sebesar 500. Kemudian kalian belanja sebesar 600. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah kalian benar, yaitu mempunyai kekurangan. Artinya kalian mempunyai kekurangan, yaitu berapa? 100 ya. Jadi kalian di sini mempunyai nilai kekurangan. Artinya di sini ada sebuah tanda negatif. Iya, betul, tanda negatif ya. Jadi di sini ada sebuah bilangan yang pertama ada bilangan positif, yang kedua ada bilangan negatif. Di antara bilangan bulat positif, misalkan ada angka 1 dengan negatif 1, misalkan negatif 1 dan 1 itu, di tengah-tengahnya ada angka Angka 0 ya, betul ya. Jadi ada angka 0. Jadi di antara bilangan negatif 1 dengan 1 itu ada angka 0 ya. Jadi di sini jadi ada angka 0 ya. Jadi di antara negatif 1 dengan 1 itu ada angka 0. Jadi di sini ada nilai negatif, positif, dan 0. Baik, kita lanjut dengan membandingkan suatu bilangan bulat. Coba kalian buka buku paketnya di sana. Yang pertama, yaitu tentang membandingkan bilangan bulat pada kegiatan 1.1. Ada sebuah pertanyaan, diketahui dua buah bilangan A, yaitu 6, 5, 8, 4, 6, 5, 8, 4, 6, 7, 8, 6, 5, 6. Kemudian bilangan B ada 6, 4, 7, 3, 2, 6, 3, 7, 4, 9.
Bagaimana cara kalian membandingkan kedua bilangan bulat tersebut? Coba jelaskan. Artinya di sini kalian boleh lihat bilangan bulat A dan bilangan bulat B. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah coba lihat bilangan bulat A dan B itu, hitung ada berapa digitkah. Nah, di sini kalian lihat A dan B. Kalau kita lihat bahwa bilangan A dan B, bilangan bulat A dan B itu mempunyai digit yang sama, yaitu sebesar 10 digit. Ya, jadi untuk bilangan A dan B itu sama, yaitu mempunyai 10 digit. Kemudian langkah berikutnya gimana? Kita lihat digit pertama. Digit pertama pada bilangan A dan bilangan B itu mempunyai angka yang sama, yaitu angka 6. Jadi untuk bilangan digit pertama bilangan A dan B itu mempunyai angka yang sama ya. Angka yang sama yaitu berapa? Angka 6 ya. Ya, angka 6 di sini. Kemudian jika angka yang sama, bagaimana selanjutnya? Kita lihat lagi kepada digit berikutnya, yaitu digit kedua. Untuk digit kedua, pada bilangan bulat A, itu kalian bisa lihat, yaitu ada angka 5. Sedangkan pada digit bilangan B, itu ada angka 4. Di sini terlihat jelas bahwa pada digit kedua itu mempunyai suatu perbedaan, di mana untuk digit bilangan bulat A yaitu angkanya 5 ya, jadi angka 5. Sedangkan pada bilangan bulat digit kedua bilangan B yaitu angka 4, sehingga kalian bisa membandingkan bahwa nilai dari sebuah bilangan bulat A ya, itu akan lebih besar dari bilangan bulat B ya. Jadi di sini kalian bisa membandingkan bahwa A itu lebih besar dibandingkan bilangan bulat B. Kenapa? Karena angkanya lebih tinggi ya. Gitu ya. Jadi lebih tinggi ini ya. Baik, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu coba kalian kita coba lakukan atau kalian perhatikan kembali kepada bukunya di halaman 4 dan sampai halaman 6. Kita amati, yang pertama kita boleh mengamati tentang peta ya, peta dunia. Ya, lihat, kalian boleh lihat adalah sebuah peta dunia. Kita apa kaitan dengan matematika? Yaitu tentang suatu zona waktu dunia, yaitu GMT. Di sini ada suatu zona. Baik, di sini kalian boleh perhatikan pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT atau Greenwich Median Time. Menjadi standar acuan waktu dunia. Jika sekarang di Greenwich pada pukul 00.00, pukul berapakah di Jakarta dan Kalimantan? Bapak lingkari ini, lihat ya. Nah, ini ada negara Indonesia yang Bapak lingkari, yaitu berapakah di Jakarta dan Kalimantan. Nah, di sini jadi bagaimana atau jam berapakah di Jakarta dan di Kalimantan? Untuk Jakarta itu Pulau Jawa, yaitu dia ada di bawah Kalimantan. Kalian bisa perhatikan pada sebuah garis bilangan yang tanda kuning ini. Berarti di sini untuk menentukan waktu Jakarta cukup kalian tambahkan positif 7. Kenapa positif 7? Kalian lihat pada garis bilangan yang warna kuning. Ya, jadi yang warna kuning ini kalian perhatikan. Di sini bahwa posisi Jakarta itu ada di posisi positif 7. Maka waktu di Jakarta ada pukul 7.00. Sedangkan posisi pada di Kalimantan dia bergeser ke arah kanan sebesar 1 satuan, yaitu sebesar positif 8. Jadi akhirnya pada di waktu di Jakarta pukul 7 ya. Di Jakarta itu pukul 7. Sedangkan di Kalimantan pukul 8 ya. Jadi disitulah yang menjadikan perbedaan waktu. Baik,
Untuk lebih memahaminya lagi, bisa kalian perhatikan lagi soal yang berikutnya, yaitu sebuah suhu. Ya, boleh kalian coba baik, kita lanjutkan masih di dalam buku paket tentang mengenal bilangan bulat, yaitu tentang sebuah suhu ya. Kalian perhatikan ada sebuah gambar termometer, di mana di sini ada sebuah termometer yang mengukur suatu keadaan suhu setempat atau suhu badan atau suhu yang lain. Kita ada sebuah soal di mana sepanjang bulan Januari 2014 suhu di Eropa berubah naik turun drastis. Pada saat siang hari bisa mencapai 10 derajat ya. Jadi di sini pada saat siang hari bisa mencapai suhunya 10 derajat. Jadi di sini ada suhunya yaitu 10 derajat. Kemudian di atas titik beku ya, di atas titik beku. Sedangkan pada malam hari dia turun sebesar 15 derajat. Artinya di sini suhu awal yaitu 10 derajat Celcius ya. Jadi 10 derajat Celcius kemudian turun, suhu tersebut turun sebesar 15 derajat. Jadi di sini turun kalian suhunya yaitu sebesar 15 derajat Celcius. Bagaimana cara penulisannya? Yang pertama ada kata di atas. Nah ini ya kata di atas. Nah, ini ada kata di atas. Artinya kalau tanda di atas itu bertanda positif ya. Tanda di atas. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan kata di bawah. Berarti sebaliknya kata di bawah ini. Nah lihat di bawah. Berarti sebaliknya yaitu bertanda negatif ya, betul ya, bertanda negatif. Jadi di sini dalam penulisan suatu bilangan bulat kalian bisa melihat kata-kata di awalnya, yaitu pertama ada kata di atas, berarti di atas bernilai positif ya. Kemudian ada nilai atau kata-kata di bawah, artinya bernilai negatif ya itu. Nah di sini bisa dijelaskan bahwa ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis menjadi bilangan bulat, positif 10 dan negatif 15 ya. Kalau positif 10 itu bisa tanpa tanda positif, jadi cukup angkanya saja 10 itu bisa ditulis seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Buku paket di halaman 4 dan 6 kita tentang sebuah garis bilangan ya. Masih tetap kita mengamati sebuah garis bilangan. Lihat, kalian perhatikan sebuah garis bilangan di sini. Ya. Ada sebuah garis bilangan yang waktu pernah kalian belajar di waktu SD. Di mana sebuah garis bilangan di sini yang pertama ada tanda negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, negatif 9, negatif 10 dan seterusnya. Kedua ada angka 0. Kemudian angka bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaitu ke arah kanan. Maka di sini dijelaskan bahwa bilangan ke arah kiri itu dinamakan dengan istilah bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan ke arah kanan itu dinamakan dengan bilangan bulat positif. Artinya dan di antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif itu ada yang dinamakan dengan bilangan 0 ya. Nah, di sini ada 3 bilangan yaitu bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Bagaimana anggota-anggotanya? Nah, untuk anggota-anggotanya bilangan bulat negatif itu dimulai dengan tanda, ingat dalam penulisan bilangan bulat negatif itu dimulai dengan tanda titik 3 kali, kemudian koma, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah ini tandanya titik 3 kali dan seterusnya. Jadi kita bisa
tanpa harus ditulis selanjutnya. Kemudian sedangkan bilangan bulat positif ini sebaliknya. Mulai dulu dari angka 1, 2, kemudian 3, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian, nah kalian bisa jelaskan apa bilangan bulat. Berarti bilangan bulat dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama bilangan bulat negatif, yaitu ya yang ini. Kemudian 0 dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0, sedangkan bilangan bulat positif di sebelah kanan 0 ya. Jadi kalau bilangan bulat positif itu ada di sebelah kanan ya, bilangan bulat positif. Sedangkan kalau bilangan bulat negatif itu ada di sebelah kiri ya. Gitu. Tadi yang angka-angkanya, untuk angka-angkanya atau anggota himpunannya bilangan bulat negatif ini penulisannya seperti yang di atas, yang ini bilangan bulat negatif, sedangkan bilangan bulat positif seperti ini. Kemudian dari bilangan-bilangan tersebut ada yang dinamakan dengan istilah bilangan asli. Gimana? Untuk bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, atau yang dinamakan dengan bilangan bulat positif. Kemudian apabila ada bilangan 0 digabung dengan bilangan bulat positif itu dinamakan dengan bilangan caca. Jadi bilangan 0 digabung dengan bilangan asli itu dinamakan bilangan caca, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Baik, tadi bahwa ada yang dinamakan dengan bilangan asli, ada yang dinamakan dengan bilangan caca. Dari bilangan asli dan bilangan caca ini terdapat yang dinamakan dengan bilangan ganjil dengan bilangan genap. Bilangan ganjil yaitu anggotanya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan bilangan genap anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya. Di sini dari dua buah bilangan ini ada yang dinamakan dengan istilah bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan yang mempunyai angka pembagi dua buah faktor, yaitu dua buah faktor yang mana? Yaitu angka 1 dengan dirinya sendiri ya. Jadi dirinya sendiri ya. Jadi di sini bilangan prima ini mempunyai angka yaitu bilangan dirinya sendiri. Yang berapa angkanya? Yang pertama angka 2, 3, 5, 7, kemudian 11, dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa angka 19 itu tidak masuk? Baik, kita buktikan. Bahwa angka 1 kenapa tidak masuk kepada bilangan prima? Karena angka 1 hanya mempunyai satu faktor, yaitu angka 1, yaitu dirinya sendiri. Maka di sini bukan bilangan prima. Kemudian kita coba angka 3 atau misalkan angka 5. Angka 5 dia mempunyai dua buah faktor, yaitu angka 1 pembaginya dengan angka 5. Kemudian kenapa angka 9 tidak masuk? Ya benar, untuk angka 9 itu dia mempunyai 3 buah bilangan atau pembagi, yaitu angka 1, 3, dan 9. Maka angka 9 pun itu tidak termasuk kepada bilangan prima ya. Jadi kenapa tadi angka 1 tidak bisa masuk? Angka 1 tidak bisa masuk, artinya untuk angka bilangan 1 itu mempunyai hanya satu faktor, yaitu dirinya sendiri. Sedangkan angka 9 kenapa tidak masuk? Karena mempunyai 3 buah
pembilang atau 3 buah faktor, yaitu 1, 3, dan 9. Itu untuk sebuah bilangan asli, cacah, ganjil, genap, dan prima. Dan adapun bilangan yang lainnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Tentang sebuah lawan bilangan. Lawan bilangan itu yang gimana? Lawan bilangan itu yaitu misalkan di sini kan tadi ada yang namakan bilangan bulat positif. Berarti lawannya adalah bilangan bulat negatif. Berarti lawannya positif, negatif, perempuan, laki-laki, siang, malam, dan yang lainnya. Itu ya, jadi siang, malam, susah, senang itu mempunyai lawan masing-masing. Bahwa bilangan pun mempunyai lawan. Yang pertama lawannya yaitu bilangan bulat positif, lawannya bilangan bulat negatif. Contohnya yang gimana? Nah, di sini lawan itu yang gimana? Jika dua buah bilangan, nah ini ya, ingat, dua buah bilangan. Nah, ini dua buah bilangan yang mempunyai jarak terhadap 0 itu adalah sama. Misalkan angka negatif 1 dan 1. Nah, jika ini lawannya. Nah, ini lawannya. Negatif 1 dengan 1 itu lawannya. Jika jumlah dari setiap pasangan bilangan 0 atau bilangan tersebut itu jika dijumlahkan akan menghasilkan 0. Artinya di sini jika kalian misalkan di sini ada bilangan berlawanan, misalkan 1 dengan negatif 1 berarti 1 jika dijumlahkan dengan negatif 1 dia akan menghasilkan angka 0. Jadi di sini kalian coba perhatikan bahwa angka 1 ditambah negatif 1 itu akan menghasilkan angka 0. Jadi di sini jika dijumlahkan maka lawan-lawan berikutnya itu akan bernilai 0. Ya, itu untuk bilangan lawan bilangannya. Baik, kita lanjutkan. Baik, kalian boleh bertanya di sini, membuat sebuah pertanyaan. Boleh bertanya dengan membuat sebuah pertanyaan. Bapak sediakan sebuah jawaban. Ada 5 buah jawaban. Di sini lihat ada 5 buah jawaban. Yang pertama, bagaimana pertanyaan jika sebuah pertanyaan atau jawabannya untuk mendapatkan waktu Lampung ditambahkan 7 satuan sehingga pukul 7.00 GMT waktu dunia. Jadi yang ini. Bagaimana pertanyaannya? Yang ini bagaimana pertanyaan? Bisa seperti ini. Pertanyaannya. Jika di Greenwich pukul 00, pukul berapakah di Lampung? Nah, ini sebuah pertanyaannya. Boleh seperti ini. Bagaimana? Berarti jawabannya tinggal ditambahkan 7 satuan. Kemudian, jika ada sebuah jawaban suhu 25 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius, dinyatakan dengan negatif 25 derajat Celcius. Bagaimana cara membuat sebuah pertanyaannya? Nah, ini kalian bisa seperti ini. Bagaimana menyatakan suhu 25 derajat Celcius di bawah 0 derajat? Maka jawabannya adalah suhu tersebut bernilai negatif 25 derajat karena ada kata-kata di bawah. Nah, di sini ya. Ada kata-kata di bawah. Baik, untuk jawaban ketiga, bagaimana cara sebuah pertanyaannya? Boleh kalian seperti ini sebuah pertanyaannya. Bagaimana cara menyatakan ketinggian suatu tempat? Nah, ini bagaimana cara menyatukannya? Bahwa suatu ketinggian, nah ini ada kata ketinggian, itu bisa dinyatakan dengan satuan meter. Dengan acuan adalah permukaan laut. Yaitu sebagai titik 0 meter. Jadi sebagai acuan titik dari 0 meter. Kemudian jika ada sebuah pertanyaan yang menentukan suatu anggotanya dengan banyak anggota yaitu sebanyak 9 buah, itu bagaimana? Nah, seperti ini. Yang ini bagaimana pertanyaannya? Kalian boleh seperti yang ada di bawah ini. Berapakah banyak anggota himpunan bilangan bulat? Antara negatif 5 dan 5 berarti di tengah-tengah negatif 5 dan 5 berarti ada di tengah-tengahnya. Ada berapa angkanya?
yaitu negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, negatif 0, 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada di tengah-tengahnya. Ya, itu untuk pertanyaan yang nomor 4. Baik, sampai sini silakan jika ada yang masih bingung, kalian nanti bisa langsung bisa tanyakan ya, bisa berunding atau bisa diskusi sama teman-teman yang sedekatnya ataupun sama orang tua, kakak ataupun saudara yang lainnya. Pak, gimana ini yang terakhir? Ada sebuah gambar bilangan. Pertanyaannya gimana? Nah, untuk di sini adalah suatu bilangan bulat, masih tetap dalam bilangan bulat. Kalian bisa seperti ini pertanyaannya. Bagaimana gambar garis bilangan yang memuat bilangan antara negatif 6 dan 6. Artinya di sini kalian bisa lihat angka negatif 6 dan 6. Berarti ada angka berapa yang ada di tengah-tengahnya. Nah, ini. Berarti negatif 6 dan 6. Berarti ada negatif 5, 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah sampai 5. Kenapa sampai 5? Karena di antara negatif 6 dan 6. Berarti sampai angka 6. Itu untuk pertanyaan. Baik, sampai sini silakan ada lagi. Ya, kalau nggak ada kita coba untuk kita biar lebih paham lagi, kita coba untuk menjawab sebuah pertanyaan atau latihan. Kita coba untuk latihan secara bersama-sama. Untuk biar memahami tentang sebuah bilangan bulat. Ada sebuah soal di sini. Pak Yogi berencana menjual rumahnya karena akan ditinggal pergi ke luar negeri. Penawaran pertama menawar harga rumah sebesar 250 juta. Berarti di sini 250 juta. Sedangkan penawar kedua dia menawarkan rumah Pak Yogi sebesar 260 juta ya. Jadi di sini ada 260 juta dan 250 juta. Bagaimana Pak Yogi akan menjual dengan harga setinggi mungkin sehingga penawar manakah yang harus diterima Pak Yogi? Langkah awal yang kalian harus lihat adalah angka penyusun, yaitu karena di sini harganya sama atau penyusunnya sama, yaitu sebanyak ratusan juta, berarti angkanya sama ya penyusunnya, yaitu sebanyak 9 angka atau 9 digit. Maka angka digit pertama ratusan juta itu sama, kemudian digit kedua yang menjadikan sebuah perbedaan. Yang pertama ada yang 50 juta, yang kedua 60 juta. Maka di sini dengan jelas kalian bisa lihat ada sebuah perbedaan bahwa rumah penawar pertama itu lebih kecil dibanding penawar kedua. Sehingga Pak Yogi apabila menginginkan harga setinggi mungkin, maka Pak Yogi harus terima adalah penawar yang kedua ya. Jadi itu seperti itu ya, karena angka 6 itu lebih besar ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita ada. Nah, di sini ada soal berikutnya. Diketahui bilangan bulat X dan Y yang berbeda angkanya dan berupa campuran. Yang pertama bilangan X dengan angka 5 A, B, C, D, E, F. Sedangkan bilangan Y adalah 45 A, B, C, D, E. Jadi di sini ada angka dan bilangan atau angka dan huruf. Bagaimana cara jika suatu huruf bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakah yang lebih besar? Jadi jika ini diganti, manakah yang lebih besar? Namun kalian bisa lihat bahwa di sini penyusun bilangan X dan Y itu sama, yaitu ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pun sebanyak 7 digit. Berarti bilangan X dan Y penyusunnya itu sama, yaitu 7 digit. Dikarenakan bilangan pertama itu pun udah ada perbedaan. Yang satu angka 5, ya, yang satu angka 5 ini, yang satu angka 4. Maka di sini bisa kalian lebih jelasnya, yaitu X akan lebih besar daripada
Y ya. Jadi itu karena kalian bisa lihat 5 lebih besar daripada angka 4. Itu untuk masalah yang kedua. Mudah-mudahan dengan soal ini kalian bisa lebih memahaminya lagi. Baik, di sini ada sebuah soal di mana cukup kalian menuliskan lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Coba kalian perhatikan di sini. Ada angka 2. Angka 2 titik-titik 5. Berarti angka 2 itu ada sebelah kiri 5. Maka ini tandanya lebih kecil ya, karena ada di sebelah kiri. Sedangkan 5 ada di sebelah kanan. Berarti ini lebih besar. Negatif 2 dan 5 berarti ini pasti lebih kecil. Karena negatif lebih kecil dengan positif. Apabila ini negatif dua-duanya. Karena negatif 2 ini ada di sebelah kanan dibandingkan negatif 5. Maka ini lebih besar. Negatif 5 dan negatif 2. Walaupun angkanya lebih besar. Namun negatif 5 ini ada di sebelah kiri dibandingkan negatif 2. Berarti ini lebih kecil. Ini udah pasti ini lebih kecil. Ini pun negatif 2 berada di sebelah kanan negatif 3 berarti ini lebih besar. Yang nomor 8 ini pasti sama ya. Kemudian ini lebih kecil karena positif itu lebih kecil dibandingkan negatif lebih kecil daripada positif. Nah, di sini angkanya lebih kecil, ini angka lebih besar berarti ini lebih besar karena negatif 8 berada di sebelah kanan negatif 10. Walaupun ini angkanya lebih besar, ini lebih kecil, maka ini akan menilaikan lebih kecil. Kemudian negatif 4 berarti ini pun lebih kecil, ini lebih kecil, ini lebih besar. Untuk melihat atau mengecek jawaban ini benar, kita coba lihat. Yang pertama, ya betul, nomor 2 pun betul, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12, kemudian 13, 14. Berarti semuanya betul ya. Baik, itu tentang menuliskan tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Baik, sampai sini untuk pertanyaannya. Baik, nah untuk selanjutnya kalian tinggal mengerjakan tugasnya. Berarti di sini kalian bisa lihat buku paket halaman 9 kerjakan latihan titik 1 nomor 1 sampai 5. Namun di sini Bapak tidak akan menyuruh semuanya, cukup kalian kerjakan aja, yaitu nomor 4 aja ya. Ini nomor 4, dikerjakan nomor 4. Kemudian selanjutnya tugas individu, seharusnya tadi tugas kelompok, ini tugas individu. Tugas individu pun kalian ini ada 2 buah soal. Namun dalam 2 buah soal ini tetap Bapak ambil 1 soal yaitu nomor 6. Jadi yang tadi nomor 4 aja, yang ini nomor 6 saja. Sampai sini pertemuan kali ini. Semoga dalam pertemuan ini kalian bisa memahami atau lebih jelas lagi tentang sebuah bilangan bulat. Jika yang ada pertanyaan atau yang belum paham, boleh berlink atau bisa bekerja kelompok sama teman-temannya ataupun sama saudara atau kakak-kakak kalian di sana. Semangat terus dalam belajar. Terima kasih dalam pertemuan hari ini. Semoga kalian terus semangat. Dan kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.